Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama Daeng Satria. Salam satu otot ya. Jadi saya di sini mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini ada dari YouTube ya, pertanyaan dari YouTube atau di Facebook juga. Tapi pertanyaannya ini hampir sama teman-teman, ya kurang lebih sama untuk menaikkan berat badan, bulking ya. Jadi saya pilih pertanyaannya yang paling lengkap aja ya untuk mewakili pertanyaan teman-teman yang lainnya. Nah ini yang seperti ini ya, ini dari John Peter, tutor gemuknya dong bang, capek, kurus mulu. Nah kemudian ini ada dari Bang Andre Azwan, tutor bang yang jelas untuk pola makanannya kayak mana, suplemen yang dipakai merek apa, dan ada tambahan lain nggak? Soalnya perubahannya bagus, padahal baru 7 bulan ya. Please tutor. Oke, jadi ini transformasi badan saya teman-teman ya, selama 7 bulan nge-gym. Awalnya berat badan saya di 58 kg. Saya mungkin bisa dikatakan termasuk ectomorph ya, kurus banget, ceking gitu. Dan selama 7 bulan saya menjalani program, alhamdulillah sekarang bisa naik di 65. Target saya sih 70 ya. Target saya 70, kurang 5 kg lagi teman-teman. Mudah-mudahan ya 70 kg ya tercapai. Oke. Langsung saja kita jawab teman-teman ya. Tapi teman-teman, jawaban ini saya jawab sesuai kemampuan saya, sesuai kapasitas saya ya, apa yang saya ketahui. Intinya sesuai pengalaman yang saya jalani selama 7 bulan ini ya. Nah, jika teman-teman ingin menambah lagi referensi lainnya, teman-teman bisa cari karena banyak di sana, teman-teman bisa cari lagi referensi lainnya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman yang saya alami selama 7 bulan terakhir. Nah, untuk pola makannya. Nah, pola makan tentunya kalau kita ingin bulking, membesarkan badan, surplus kalori, tentunya harus banyak makan, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman harus tracking kalori dulu. Itu dikalikan per kilogram berat badan berapa, nanti kebutuhan kalorinya dapat sekian harus kita makan. Kemudian kebutuhan proteinnya berapa, nanti dikalikan per kilogram berat badan kita. Nah, untuk hal ini nanti saya bahas di video berikutnya ya. Nanti kepanjangan kalau saya bahas di sini. Intinya teman-teman harus surplus kalori. Misalnya biasanya teman-teman makannya misalnya 2000 kalori per hari tanpa olahraga. Nah, sekarang tentunya harus naik ya, naik menjadi 2.500 atau 3.000 per hari karena teman-teman ingin menaikkan berat badan, apalagi teman-teman melakukan aktivitas fisik, latihan, nge-gym ya, jadi makannya harus diimbangi. Kalau nggak diimbangi nanti malah tambah kurus. Jadi saya akui memang ya memang ada salah satu orang yang susah makan ya, termasuk saya ini agak susah makan teman-teman. Makan tuh kadang harus dipaksa baru bisa masuk teman-teman ya. Nah caranya untuk mengakali, kita makannya tidak perlu banyak, kalau tidak bisa banyak makanya sedikit-sedikit tapi sering teman-teman. Mungkin bisa sampai 5-6 kali sehari, 5 kali lah ya. Sarapan mungkin jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi, sore makan, malam makan lagi. Nah tapi kalau teman-teman bisa sekaligus makan banyak, 3 kali sehari aja, pagi, siang, dan malam mau tidur. Intinya pokoknya banyak ngemil aja teman-teman ya, surplus kalori intinya. Kemudian suplemen yang dipakai merek apa? Nah untuk suplemen ya mohon maaf saya tidak bisa sebut di sini ya, karena ini kita belum di endorse ya. Mudah-mudahan nanti kita di endorse, kita sebut suplemennya. Tapi gini teman-teman ya, intinya teman-teman mau pakai suplemen apapun itu sebenarnya kurang lebih sama aja teman-teman, sama aja ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan sih kalau menurut saya ya. Yang terpenting itu latihan teman-teman, dan istirahat dan konsistennya itu dulu teman-teman. Kalau masalah suplemen itu nomor sekian. Tanpa suplemen pun teman-teman bisa membentuk otot ya. Dari makanan real food seperti ikan, telur, ayam kita makan sehari-hari itu sudah cukup untuk membentuk otot kita. Nah, tapi kan kita ingin yang mungkin yang lebih. Nah, kita bantu lagi dengan suplemen. Nah, untuk suplemen ini bebas, terserah teman-teman mau suplemen apa. Nah, kalau teman-teman mau tahu saya pakai suplemen apa, saya menggunakan 2 macam suplemen, brand lokal dan brand luar. Nah, itu aja yang bisa saya sebut. Kemudian di sini ada pertanyaannya, ada tambahan lain nggak? Nah, untuk tambahannya saya pakai putih telur teman-teman. Jadi saya 1 minggu itu konsumsi putih telur sekitar 3-4 kg. Putih telurnya saya beli di toko kue dan di tempat bantrek itu ada, murah, cuma 12.000. Jadi untuk proteinnya itu teman-teman. Kemudian tentunya dari makanan kita sehari-hari, dari real food seperti ikan, dada ayam, telur dan sebagainya lah yang mengandung protein. Nah, kemudian apa nih?
soal perubahannya. Oke, jadi pertanyaannya itu aja teman-teman ya tadi ya. Oke, jadi sekarang saya kasih kesimpulan teman-teman. Buat teman-teman yang benar-benar ingin serius bulking, menaikkan berat badan, menambah massa otot, tentunya yang pertama surplus kalori ya, surplus kalori. Kemudian yang kedua surplus protein, minimal 2 gram per kilogram berat badan teman-teman. Ya, jangan sampai kurang. Nah, itu masalah nutrisi tadi ya, nutrisi, kalori dan protein, surplus. Kemudian yang kedua pola latihan. Nah, untuk pola latihan yang saya pakai itu progressive overload teman-teman. Jadi artinya di setiap set kita menambahkan beban. Jadi bebannya itu jangan itu-itu aja ya. Biar kerusakan otot kita itu lebih banyak ya. Jadi kalau kerusakan otot kita lebih banyak pada saat kita makan kalori dan protein, nah di situ dia merecovery otot kita, sehingga otot kita yang rusak tadi, yang lebih banyak rusak itu bisa menjadi lebih besar kalau lebih banyak rusaknya. Nah jadi teman-teman harus setiap set tambahkan beban. Misalkan set pertama mungkin teman-teman bisanya 5 kilo, set kedua ditambah 6 kilo, set ketiga 7 kilo dan seterusnya. Dan setiap minggunya usahakan ada peningkatan beban. Setiap minggu, setiap bulan, mungkin bulan ini mampunya mungkin 20 kilo bulan ini. Bulan depan harus dinaikkan menjadi mungkin 21 kilo. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi terus meningkat. Nah, di situ semakin berat bebannya, otomatis kerusakan otot kita juga semakin banyak ya. Jadi pada saat recovery, nah disitulah otot kita akan bertumbuh menjadi lebih besar, lebih besar. Semoga bisa dipahami dengan penjelasan yang awam ini teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian latihan tadi sudah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling penting teman-teman, pola istirahat. Teman-teman percuma makannya udah banyak, nutrisinya cukup, kalorinya cukup, proteinnya cukup, terus latihannya sudah maksimal, tapi istirahatnya kurang. Nah ini percuma. Tidur wajib 7 jam, 7 sampai 8 jam. Jadi saya lakukan itu teman-teman. Jadi saya tuh jam 8 malam itu sudah tidur, paling lambat jam 9. Jadi jam 4 saya udah bangun kan. Jadi jam 8 jam 9 saya sudah harus tidur. Karena pada saat recovery, pada saat pembentukan otot kita itu pada saat jam tidur teman-teman, bukan pada saat kita makan, bukan pada saat kita latihan. Jadi pas kita tidur, disitulah terjadinya recovery, perbaikan otot-otot, sel-sel otot-otot kita yang rusak yang kita latih di siang hari. Jadi pola tidur ini sangat penting. Jadi ketiga ini tidak boleh, tiga ini teman-teman tidak boleh ada yang kurang. Makanan tadi, kalori dan protein, kemudian latihannya dan pola tidur, istirahat. Ini harus sinkron, tidak ada boleh yang kurang. Kurang salah satunya, progresnya pasti lambat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang saya lakukan selama ini 7 bulan, saya jaga ini aja teman, 3 ini aja ya. Nutrisinya, pola latihan, dan pola istirahat. Nah, kalau teman-teman sudah bisa lakukan ini, 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama saya jamin pasti sudah ada peningkatan teman-teman ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan sesuai kemampuan saya, sesuai kapasitas saya ya selama 7 bulan ini. Ya, kurang lebih mohon maaf jika ada yang kurang ya, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar, ataupun ada pertanyaan silakan teman-teman sharing di kolom komentar, nanti sebisanya saya jawab teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu otot.